Begini, kalau kami ya dalam posisi kalau Golkar ya terhadap siapa saja ya, tentu Golkar ini adalah partai terbuka ya. Kita sangat senang siapapun yang bisa atau berkeinginan bergabung dengan Partai Golkar. Mulai dari rakyat biasa sampai tokoh-tokoh ya. Nah, kalau misalnya tadi disebut misalnya wali kota Solo, ya itu tergantung yang bersangkutan, sama juga dengan rakyat yang lain. Mereka tentu bergabung dengan Partai Golkar dengan keinginan sendiri, dengan keikhlasan sendiri, dan tentu punya kesamaan tentu dengan apa yang sudah selama ini dibangun dalam nilai-nilai Golkar. Lah, kalau soal legowo, namanya manusia kan punya kebebasan ya. Apalagi kalau kemudian dia sudah berada di luar PDI Perjuangan. Kalau di dalam PDI Perjuangan, sebagian dari kemerdekaan kita sebagai kader itu diserahkan untuk turut pada aturan-aturan yang berlaku, kode etik yang ada, nilai-nilai yang kita pegang. Kenapa sekarang jadi ribut di publik? Karena adanya isu dan rumor spekulasi bahwa Mas Gibran akan pindah keluar dari PDI Perjuangan karena mau dicalonkan jadi wakil presiden. Karena publik tahu persis bahwa PDI Perjuangan kuat dalam memegang nilai-nilai dan aturan. Kalau kita lihat dari siapa yang potensial menjadi cawapres Pak Prabowo, itu kan mengerucut ke 3 nama setidaknya ya. Pertama adalah Gibran yang relatif ibarat racing itu ada di papan atas ya. Kemudian ada Erik, kemudian ada juga Hovifah. Nah, nama ketua umum Partai Golkar, Pak Erlangga, itu kan relatif kurang dibicarakan sebagai calon utama pendamping Pak Prabowo. Sementara Golkar, kursinya itu terbesar pertama di koalisi pendukung Pak Prabowo. Jadi, Golkar itu kapal induk terbesar kedua setelah PDI Perjuangan di parlemen. Tetapi nama kadernya itu tidak dilirik atau minimal tidak dibicarakan sebagai calon kuat pendamping Pak Prabowo. Golkar bergejolak, kader muda ini tolak Gibran jadi cawapres Prabowo, menghina akal sehat. Gejolak terjadi di internal partai atas keputusan Rapimnas yang mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Penolakan diantaranya datang dari Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Kelembagaan dan Kebijakan Strategis, Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Arman Garuda Nusantara. Dalam penolakannya, Arman mempertanyakan masa depan Golkar dengan keputusan mengusung Gibran sebagai cawapres. Mau dibawa kemana arah perjuangan Partai Golkar ketika mengusung Gibran yang baru menjabat sebagai wali kota Solo selama 2 tahun 8 bulan. Itu pun endorse dari Yang Mulia Tuan Presiden Jokowi dan sebelumnya tidak ada rekam jejak aktif di organisasi kepemudaan manapun, kata Arman dalam keterangan tertulisnya Minggu 22 Oktober. Arman menegaskan sebagai kader muda dirinya bersedih ketika mendengar keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto mencalonkan Gibran sebagai cawapres yang diusung koalisi Indonesia Maju. Pertanyaan saya yang juga menjadi pertanyaan kader Partai Golkar seluruh tanah air, apakah sudah tidak ada lagi stok kader yang bisa diusung sebagai cawapres RI, ujarnya. Di mana mekanisme sistem kaderisasi Partai Golkar, lanjut Arman. Lebih lanjut, dia menilai penunjukan Gibran sebagai cawapres menunjukkan suatu bentuk kegagalan produk yang diciptakan oleh Golkar dalam menempatkan kader-kader terbaiknya dalam pemerintahan. Menurutnya, alasan sosok muda yang dikemukakan Erlangga terkait alasan penunjukan Gibran hanya pembenaran yang tidak masuk ke akal. Sebab ia melihat masih banyak kader muda Partai Golkar yang jauh lebih mumpuni ketimbang Gibran yang dianggapnya minim pengalaman dan minim pengetahuan. Keputusan Ketua Umum Golkar telah menghina akal sehat para kader Golkar, mengecilkan karya besar Golkar yang telah melahirkan kader-kadernya, bahkan mempermalukan dirinya sendiri sebagai pemimpin Golkar yang paling lama. Ada apa sebenarnya, kata dia. Arman kemudian memberikan 2 pilihan imbas keputusan partai yang mengusung Gibran. Pertama, dia menyaksikan Partai Golkar dibelenggu dan dirusak oleh penguasa atas nama dinasti politik. Atau kedua, bersikap menolak dengan tegas keputusan Ketua Umum Partai Golkar dalam menunjuk dan mengusung Gibran sebagai cawapres RI, paparnya.